Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Jusniati SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2370721115. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sinoa Satap Batulanggaya, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar saya memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih sempat diberi nikmat, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu melaksanakan pembelajaran ya. Baiklah, tak lupa kita kirimkan selawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran, seperti apa yang kita rasakan saat ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita seperti biasanya sebelum melaksanakan pembelajaran, disiapkan dulu ya nak. Ayo Nari, siapkan dulu teman tak, baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih besar suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilma warzuqni fahman artinya, ya Allah berilah kami ilmunya yang memberikan prestasi dengan semangat dan keyakinan. Baiklah, sekarang saya cek dulu kehadirannya ya. Asisa Hadir Bu. Eka, Vika Andriani, Niar, Sultan, Hamsa, Rehan, Aril, ya, hadir semua ya. Baiklah, pada hari ini kita memasuki materi pelajaran, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya kita lanjut ke materi, kita menyanyi dulu tentang lagu Profil Pancasila ya. Bersemangat ya menyanyinya.
Oke, kita mulai 1, 2, 3. Belajar semangat, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik ya, semangat. Semangat ya, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, kita masuk ke materi yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita lanjut ke materi, saya mau beri dulu penguatan. Saya mau kasih ingat dulu apa. Mungkin anak-anakku sekalian masih ada yang ingat apa pelajaran yang materi yang kita pelajari pada pekan lalu. Mungkin masih ada yang ingat? Ya, Asisa nak, silahkan. Materi apa yang kita pelajari pekan lalu? Materi pekan lalu yaitu tentang rukun iman. Tentang rukun iman ya. Ada berapa rukun iman itu nak Asisa? Ada 6. Ya, ada 6. Siapa yang bisa sebutkan itu dari 6 rukun iman? Ya, Sultan. Tunggu dulu Sultan. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat Allah. Ya. Tiga, iman kepada Rasul Allah. Ya. 4, iman kepada kitab Allah. 5, iman kepada hari Hari kiamat. ya. Hari kiamat. Iman kepada qada dan qadar. Iya, jadi rukun iman itu ada 6. iya, rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada apa? Iman kepada Allah. Apa Sultan? Apa kita tadi? Iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ya, ketiga, iman kepada Rasul. Ya. Ya, keempat, iman kepada kitab Allah. Kelima, iman kepada hari. Iya, keenam, iman kepada qada dan qadar. Oke, sekarang kita masuk yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Kita masuk beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Nah. Sebelum kita lanjut ke materi ya, saya mau dulu menyampaikan kepada anak-anakku sekalian tentang tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menjelaskan perbedaan kitab dan syuhud. Nah, ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kitab-kitab yang wajib kita imani. Keempat, peserta didik dapat menjelaskan rasul yang menerima kitab ya. Jadi itu yang harus kita pahami sebentar dari keempat tujuan pembelajaran ya. Oke, jadi kita lanjut ke materi yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah setelah Ibu menyampaikan materi pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, ini materinya. Dilihat ya. Nah, ini tadi ya rukun iman. Pekan lalu itu kita pelajari itu rukun iman. Ada di sini pertanyaan pemantiknya.
Ya, pertanyaan pemantiknya di sini. Ini pertanyaan pemantiknya, apa perbedaan kitab dan syuhub? Ya, sebentar ya. Apa perbedaan kitab dan syuhub? Nah, dilihat itu. Yang kedua apa? Coba bacakan. Hah? Apa itu kedua? Iya, ada berapa kitab yang wajib ketahui ya? Nah, oke. Sudah apa? Nampak gitu. Nah, menjelaskan pengertian beriman kepada Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya. Jadi sekarang coba nak Pika, apa itu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Coba nak Pika bacakan di atas. Itu nak di atas. Baca itu, langsung baca. Iya, Eka lagi. Coba nak, baca itu nak Eka. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai Besar suara dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, itu ya nak ya. Itu penjelasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Hamzah, kasih saya baca nak itu di atas. Enggak aja sisa. Baca nak. Iman kepada, baca benar suara tak? Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iya. Kita lagi nak? Iya. Kasihan mama tadi. Iya. Jelas kita di atas. Masih besar suara tak nak? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dengan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iya, oke. Jadi siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang mau menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Niar ya? Itu di atas nah. Iman kepada masih besar suara tak? Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oke, bagus semua ya. Nah, pintar semua anak-anakku. Berarti sudah tahu tentang apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Jadi ini adalah menjelaskan, ini penjelasan tentang pengertian beriman kepada apa? Pengertian kepada apa? Iya, pengertian kepada kitab-kitab Allah ya. Oke. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Selanjutnya ini tadi ya, pengertian kitab Allah berasal dari bahasa ini ya,
Pengertian kitab-kitab Allah berasal dari bahasa, nampak ya? Hah? Sudah dilihat? Iya, berasal dari bahasa Arab. Nah, ini berasal dari bahasa Arab. Kataba yaktubu kitabatan, kitabatan, kitaban. Ya, jadi itu pengertian dari, perhatikan dulu kemarin ya. Jadi itu pengertian dari kitab-kitab Allah berasal dari bahasa, yaitu kataba yaktubu kitabatan kitaba, ya, kitabatan kitaban. Nah, yang artinya adalah kitab Allah, kitab Allah ya. Jadi artinya itu kataban, yaktubu, kitabatan, kitaban. Artinya itu adalah kitab, ya, kitab ya. Jadi adalah itu pengertian kitab-kitab Allah berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa kitaba yaktubu, ya, kitaba yaktubu, kitabatan, kitaba. Artinya itu kitab. Nah, ya, paham? Ya. Jadi sekali lagi, kalau pengertian kitab-kitab Allah itu berasal dari bahasa apa, Nak? Berasal dari bahasa Arab, kitaba yaktubu, apalagi? Kitaba yaktubu, kitabatan, kitaba, ya. Artinya apa? Artinya apa itu, Nak? Kitabatan, kitaba yaktubu, kitabatan, kitaba. Artinya adalah kitab, ya, kitab Allah. Jadi kalau seumpama saya tanya pengertian kitab-kitab Allah berasal dari bahasa Arab itu adalah apa? Nah, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah secara bahasa, Nak Pika, apa? Coba Pika. Masih besar suara Nak Pika. Kataba yaktubu, kitaban, kitaban. Iya, artinya itu kitab, ya, kitab Allah. Jadi itu adalah pengertian iman kepada kitab Allah secara bahasa Arab, secara bahasa berasal dari bahasa Arab, ya, berasal dari bahasa Arab. Nah, sekarang kita lihat dari secara istilah, ya. Istilah adalah tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang dikumpulkan dalam satu bentuk, ya. Jadi itu kita lihat ya, secara istilah adalah pengertian kitab-kitab Allah secara istilah adalah tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang dikumpulkan dalam satu bentuk buku. Jadi tadi itu pengertian kitab Allah menurut bahasa, yaitu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kitaba yaktubu, kitabatan, kitaban. Artinya itu kitab. Nah, sekarang kita lihat dari menurut istilah, ya, penjelasan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah secara istilah. Siapa yang bisa membaca ini? Ayo, Nak, siapa yang bisa membaca? Siapa yang bisa membaca penjelasan tentang menurut istilah? Bisa, Nak? Niar? Itu secara istilah, Nak. Coba bacakan secara istilah yang di bawah. Tulisan wahyu. Pas besar surat tak? Tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang dikumpulkan dalam satu bentuk. Iya, dalam satu bentuk buku, ya. Itu menurut istilah. Siapa yang bisa yang lain? Ya, Eka lagi sebelah surat kan, Eka. Secara istilah, ya. Sebesar surat tak? Ini pengertian kitab-kitab Allah secara istilah adalah tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang dikumpulkan dalam suatu bentuk buku. Iya, itu ya. Jadi sekarang kita sudah memasuki pengertian iman kepada kitab-kitab Allah menurut istilah bahasa. Sekarang kita sudah juga menjelaskan tentang menurut istilah. Kalau menurut saya ulangi lagi ya, supaya tidak dilupa. Sebentar kalau saya tanya-tanya pasti
tidak dilupa, ya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah menurut bahasa Arab, menurut bahasa yang berasal dari bahasa Arab, ya, berasal dari bahasa Arab adalah apa? Kataba yaktubu, kitaban, ya, kitaban. Nah, itu berasal dari bahasa Arab, artinya apa itu? Kitab. Iya, secara istilah wahyu pada lembaran-lembaran yang dikumpulkan dalam bentuk buku, ya. Sudah paham semuanya? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat ya. Oke, selanjutnya yaitu dalam sejarah firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan ditulis dalam dua bentuk berupa syuhub dan mushaf. Keduanya berasal dari kalimat yang sama yaitu syahapa atau menulis, akan tetapi dapat kesamaan dan perbedaan antara keduanya. Ya. Nah ini kita memasuki dalil tentang beriman kepada kitab Allah, ya. Perhatikan sekarang kita memasuki dalil tentang beriman kepada kitab Allah. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136, ya. Sebelum anak-anakku sekalian membacakan, Ibu Guru contohkan dulu ya. Saya contohkan dulu nak, baru saya mau ada anak-anakku sekalian juga yang membacakan ya. Ini ayatnya surah An-Nisa ayat 36 yang membahas tentang yaitu iman kepada kitab-kitab Allah ya. Perhatikan kemari anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dallan dalalan ba'ida. Ya, itu ya. Itu adalah ayat ya yang menerangkan tentang beriman kepada kitab-kitab apa? Kitab Allah. Kalian perhatiannya ini ya. Sekarang coba siapa yang bisa baca ayat Nasultan? Baca Nasultan, kasih besar suara tak Nasultan di? Ada juga? Ya, kasih besar suara tak nak, pegang nak. Ya. Perhatikan yang lain nak teman tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa rasulihi wal kitabil nazzala ala rasulihi wal kitab anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi war rasulihi wal yawmal akhir
Sadaqallahul-azim. Masya Allah. Itu ya. Terima kasih Nak Sultan ya. Oke, nah itu salah satu contoh cara teman tak baca Al-Quran. Bagus sekali ya. Oke, sekarang kita lihat terjemahannya ya. Kita lihat terjemahannya. Hamzah, coba Nah Hamzah. Lihat terjemahannya Nah Hamzah ya. Coba terjemahkan dulu surah An-Nisa ayat 136. Lihat itu, wahai orang-orang sana. Wahai orang-orang, ya itu artinya. Baca itu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Ya. dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yang hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Itu adalah surah An-Nisa ya, yang menjelaskan tentang apa Pale? Surah An-Nisa yang menjelaskan tentang apa itu? Menjelaskan tentang apa? Apa yang materita? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sekarang siapa lagi yang mau membacakan? Pika. Iya, Pika lagi bacakan ya Pika. Besar suara tak nak Pika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yaumil akhiri rakado dalan dalalan Iya, oke. Astagfirullahaladzim, Masya Allah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke terjemahannya. Siapa yang mau baca terjemahannya? Niar ya? Niar baca terjemahannya nak Niar. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Bersifat yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sejauh-jauhnya. Oke. Tersesat sejauh-jauhnya ya. Oke. Itu adalah penjelasan tentang ayat yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Terdapat dalam surah apa? Ya, surah An-Nisa ayat 136 ya. Ya, jadi kalau seumpama saya tanya Kina, coba tuliskan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah ini ya surah An-Nisa ayat 136 ya. Coba saya ulangi, ayat yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam surah apa? Ayat berapa?
36. Iya, pintar. Oke ya. Sekarang dipaham bahwa ayat yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 36, yaitu ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi ansala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalan ba'ida. Ya, jadi itu nak ya. Yang terjemahannya Nak Eka, dibaca terjemahannya Eka. Coba Nak Eka dibaca terjemahannya dulu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai Serata Nak Eka. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Ya. dan Rasul-Rasulnya, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Saya kira anak-anakku sekalian sudah paham tentang materi tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Terus dalil yang menerangkan tentang apa lagi? Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang kita memasuki yaitu kitab-kitab Allah itu terdapat di antaranya ada beberapa ya. Nah, ini salah satunya yaitu kitab Taurat. Ya. Nah, ini kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Iya, Nabi Musa. Nah, kedua ya, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, yang kedua kitab Sabur diturunkan kepada Nabi? Iya, Nabi Daud ya. Nah, ketiga, kitab apa ketiga? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Iya, keempat kitab Sabur ya. Kitab Sabur diturunkan kepada kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 4 di antara yang wajib kita imani, ada 4 kitab yang harus kita ketahui. Pertama apa? Kitab Taurat ya. Kedua kitab apa? Kitab Sabur. Ketiga keempat itu ya, kitab Sabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Terus kitab Sabur diturunkan kepada kitab apa lagi? Ketiga diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Injil. Terus keempat kitab Al-Quran, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi saya kira anak-anakku sekalian sudah paham tentang 4 kitab yang wajib kita ketahui ya, yang harus kita imani. Sekarang kita lanjut tentang cara hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, saya kira anak-anakku sudah lihat ya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba anak Pika, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah itu dibacakan. Besar suara tak? Iya. Mendapatkan petunjuk Allah. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ganjaran. Ya. Kedua, akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. ya. Apalagi nak lanjut? Memberikan kemantapan dalam menjalani keislaman.
Ya. dapat terlepas dari kesesatan, menjadikan manusia tidak kesulitan, kehidupan manusia menjadi aman, tentram, damai, dan sejahtera, Ya. khususnya Al-Quran. Lanjut nak Sultan. Sultan lagi. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Mendapat petunjuk Allah. Ya. Yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai cara, akan mendapat kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat, menjadikan kemantapan dalam menjalani keislaman, dapat terlepas dari kesesatan, Ya. menjadi manusia Tidak kesulitan. kehidupan manusia menjadi aman, Ya. tentram, damai, dan sejahtera, khusus Al-Quran. Ya. Mendapat ilmu pengetahuan yang luas. Oke. Lanjut ya. Selesai. Jadi saya kira anak-anakku sekalian sudah banyak paham tentang materi penjelasan pengertian kepada kitab-kitab Al-Quran. Ya, kitab-kitab, pengertian kepada kitab-kitab. Nah, ini ya. Ini 3 macam-macam kitabnya. Ini contohnya ya. Ini contohnya, saya kira sudah dilihat semua ini macam-macam kitab. Modelnya ada kitab Zabur, ada kitab Injil, Al-Quran, ya Taurat. Ya, saya kira itu. Sebelumnya itu, sebelum kita mengambil kesimpulan dari materi ini, saya mau dibagi kelompok dulu. Ada kelompok 4 kelompok di sini, ada 3 kelompok ya. Jadi ada kelompok Injil, ada kelompok Taurat, ada kelompok Zabur, ada kelompok Al-Quran, ya. Oke, saya kira sudah ada masing-masing ketuanya, ya. Sudah ada masing-masing ketuanya. Saya mau bagikan dulu LKPD-nya, ya. Kan tadi saya sudah ditahu semua tentang apa itu pengertian, ya, pengertian berapa itu kitab Allah yang wajib kita ketahui, apa ayatnya, ya, apa ayatnya, terus apalagi apa hikmahnya. Nah sekarang saya mau saya mau bagi dulu, ini dikerja ya, ini dikerja LKPD-nya, didiskusikan apa yang ada di LKPD tersebut, ya. Jadi masing-masing kelompok itu mengkoordinir anggotanya. Di sini kelompok 1 yang di ketuanya ada Eka, kelompok 2 Al-Quran, Taurat ada Asisa, kelompok Injil ada Sultan, ya, ada Aril, ya. Itu nak ya. Oke. Di lembar kerja tersebut, ya, di tugas tersebut itu, di LKPD tersebut itu coba jelaskan apa itu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Terus apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah secara ijmal, ya. Coba sebutkan ada berapa kitab-kitab Allah serta Nabi yang diturunkan kepada Nabi siapa. Nah itu kan 4. Nah itu dikerja. Kerja sekarang ya.
Oke, sekarang selesai? Selesai? Ya, selesai dikerja ya. Oke, selesai semuanya. Minggu depan pekan depan saya mau naik dipresentasikan satu persatu dari setiap kelompok ya, hasil kerja kelompoknya. Oke, sekarang sebelum perhatikan semuanya dulu, perhatikan ke depan ya. Kan saya selesai saya kasih tugas kerja kelompok. Jadi hasil kerja kelompoknya itu dipresentasikan pekan depan ya. Oke, sekarang sebelum saya mengakhiri materi pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, saya mau ambil kesimpulan dulu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada hari ini? Ya? Pengertian kitab-kitab kepada Allah, pengertian iman kitab-kitab Allah secara, ada yang tahu? Secara bahasa dulu. Ya, berasal dari bahasa Arab. Apa itu? Kataba, ya katubu, kitabatan, Kitaban ya. Jadi pengertian kitab-kitab Allah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kataba ya katubu kitabatan, kataban kitaban ya. Jadi artinya itu adalah apa artinya Sultan? Ya katubu kitabatan ya apa artinya itu secara istilah? Nah, ya artinya itu apa nak? Iya, kitab. Oke, secara istilah lagi. Secara istilah. Tulisan. Iya, sedang itu ya. Jadi saya kira itu pengertian, penjelasan tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah berasal dari bahasa Arab. Kataba ya ketubu kitabatan, kitabatan kitaban. Artinya adalah kitab. Secara istilah adalah tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang dikumpulkan dalam bentuk buku. Ya, itu penjelasannya, pengertiannya. Nah, ayat yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam surah apa? Terdapat dalam surah apa? An-Nisa. Ayat berapa? Iya, itu ya. Jadi seumpama saya tanyakan minggu depan lagi, pekan depan lagi, apa itu surah apa yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, kita jawab. Ya, surah apa nak? Ayat. Oke, saya kira dipahami ya. Sekarang kita lanjut lagi, berapa iman kepada kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui itu ada berapa? Ada 4. Pertama, kitab Taurat. Kedua, Kitab Sabur. kitab Sabur. Ketiga, Kitab Injil. keempat. Kitab Al-Quran. Oke, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Iya. Kedua, kitab Sabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Iya. Keempat, kitab Al-Quran Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya. Saya kira itu adalah kesimpulan dari materi kita pada pembelajaran hari ini. Saya kira bisa dipahami kepada anak-anakku semuanya. Jadi tidak ada lagi istilah yang tidak paham, ya, karena semuanya sudah. Jadi ingat itu tugasnya. Oke. Masih ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Tapi kalau saya tanya kira-kira bisa? Iya. Coba Niar, 4 kitab yang wajib kita ketahui. 4 kitab Allah yang wajib kita ketahui. Coba Niar sebutkan. Pertama apa? Kitab Taurat Ya. diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Kitab Lanjut. Kitab Sabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya.
Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pintar semuanya ya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, perhatikan kemari pada pembelajaran hari ini saya sudah simpulkan ya, kita sudah dapat menyimpulkan. Baiklah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah bisa dipahami dan dipelajari dengan baik ya. Oke. Cukup sekian dari materi kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.